Shalom rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan. Melalui kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 hingga ayat yang ke-22. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Firaun melepaskan bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun, menuju ke laut Teberau. Dengan barisan teratur orang Israel berangkat dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab dahulu Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan memperhatikan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini, katanya. Lalu orang Israel berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari tidak beralih dari depan bangsa itu, maju di dalam pimpinan Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering mendengar ungkapan ekspektasi tidak sesuai realita atau kenyataan, yaitu kondisi di mana kita berharap atau yakin sesuatu akan terjadi, namun apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ini kita bisa jumpai dalam pengalaman hidup sehari-hari, bahkan mungkin kita pernah mengalaminya. Bisa berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan relasi, bisa berkaitan juga dengan pekerjaan atau karir kita. Misalnya seseorang yang ingin bekerja di bidang pekerjaan atau profesi tertentu, dia sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin dan berjuang dengan semaksimal mungkin demi apa yang diinginkannya atau apa yang dicita-citakannya. Namun realitanya dia gagal untuk meraih cita-cita tersebut. Di saat gagal, terkadang itulah kita bisa menjadi pesimis, tidak ada semangat, putus asa, kecewa, dan frustasi karena kita tidak siap dengan realita tersebut. Tentu kekecewaan atau rasa sedih adalah hal yang wajar, namun seharusnya kita tidak berlarut-larut di dalam kondisi yang demikian. Sebagai anak-anak Tuhan, kegagalan-kegagalan yang kita jumpai seharusnya tidak menghalangi kita untuk terus maju. Kita seharusnya menjalani kehidupan dengan pengharapan dan sikap optimis, karena Tuhan jauh lebih tahu dan telah merancangkan apa yang terbaik bagi anak-anaknya daripada apa yang kita pikirkan, daripada apa yang kita anggap terbaik. Melalui pembacaan firman Tuhan mengisahkan orang Israel yang dibebaskan dari Mesir dan berjalan menuju tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Menuju tanah Kanaan ada rute atau jalan yang paling dekat, namun Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan itu. Tuhan malah memimpin bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Mengapa Tuhan menuntun mereka berputar padahal ada jalan yang paling dekat? Karena Tuhan tahu keterbatasan umatnya. Tuhan tahu kelemahan umatnya. Mereka yang dahulunya adalah budak dan baru saja dibebaskan, tidak ada pengalaman untuk berperang. Selama di Mesir mereka hanyalah budak yang dipaksa untuk bekerja dan bukan dilatih sebagai prajurit, sehingga mereka belum mampu menghadapi orang Filistin di dalam peperangan. Sehingga jika dipaksakan, mereka bisa kembali ke Mesir.
Namun hal yang indah di dalam pimpinan Tuhan yaitu meskipun Tuhan memimpin mereka berjalan berputar di padang gurun, dan meskipun jalan itu jauh, namun itulah jalan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi mereka. Tujuannya untuk mencegah mereka dari hal-hal yang buruk, merusak dan membahayakan bangsa ini. Berarti Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kehidupan umatnya. Kemudian meskipun mereka berjalan memutar di padang gurun dan meskipun itu jauh, tetapi mereka tetap maju. Tiang awan disediakan untuk melindungi mereka dari panas dan tiang api untuk menerangi mereka di saat malam. Berarti ada jaminan penyertaan Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Terkadang Ia tidak mengizinkan kita untuk menggapai atau meraih apa yang kita harapkan atau apa yang kita cita-citakan, karena Ia mencegah agar hal tersebut tidak merusak kita. Ia punya rancangan yang indah daripada yang kita pikirkan. Kita harus tetap yakin bahwa pimpinan Tuhan bagi kita tidak pernah salah, sehingga kita tidak pesimis menjalani kehidupan ini. Rencana kita bisa gagal, usaha kita bisa gagal, tetapi rencana Tuhan bagi saya dan bagi saudara-saudara tidak akan pernah gagal. Oleh sebab itu, tetap maju dan terus mempercayakan diri kepada Tuhan di dalam pimpinannya. Mungkin kita bisa gagal di dalam rencana kita dan usaha kita, namun Tuhan menyediakan banyak cara atau jalan yang lain bagi kita sesuai kehendaknya. Pergunakanlah setiap kesempatan yang ada, terus maju dan tetap yakin bahwa Ia menyertai kita. Amin.